sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Yesus yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kemurahan-Mu Yesus. Kau sungguh setia, Kau selalu ada
Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, sungguh satu sukacita bahwa kita ketemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan sekaligus selamat menikmati perayaan Natal yang apa adanya. Karena di pusat gereja kita sendiri, kita tidak mengadakan event Natal bersama, tapi kita juga merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kekasih Tuhan, sungguh satu ucapan syukur yang boleh kita naikkan bersama. Kalau hari ini, Januari tahun 2021, kita ada sebagaimana kita ada. Ini semua adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, untuk itulah kita wajib mengucap syukur dan kita sekilas melihat tahun 2020 yang begitu luar biasa dengan adanya pandemi yang begitu luasnya menghantam seluruh bangsa yang ada di dunia. Kalau tidak salah, seingat saya 215 negara ya. Bukan kota saudara, negara yang sama kena masalah pandemi ini. Dan saya lihat banyak orang yang merasa terpengaruh atas semua pandemi ini. Tapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang diberkati, kalau Tuhan sudah melawat saudara dan saya sepanjang tahun 2020, percayalah Tuhan akan menyertai dan memberkati saudara dan saya sepanjang tahun 2021. Memang kalau kita lihat ekonomi juga ada efeknya, ada pengaruhnya, tapi ingat di dalam Tuhan Yesus tetap ada mujizat. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatunya tidak ada yang mustahil. Ya, kekasih Tuhan, pada hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan
di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-26. Akan saya bacakan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Kejadian, pasal 26, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop Ishak di negeri orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat hanya keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Terima Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh sangat luar biasa untuk kami renungkan bersama, karena saya tahu apa yang jelek sepanjang tahun 2020 jangan saudara ingat-ingat lagi. Mungkin hari ini engkau dipecat dari pekerjaanmu, engkau dikeluarkan dari pekerjaanmu, ataupun usahamu lagi kurang bagus, ya, penghasilanmu sangat jauh, maksudnya omsetnya maksud saya saudara, sangat turun sepanjang tahun 2020. Satu hal yang saudara dan saya harus yakin, memasuki tahun 2021 sejak tanggal 1 Januari atau tepatnya tanggal 31 Desember, tepat jam 12:01 pagi saudara, itu kita sudah memasuki tahun 2021. Untuk itulah, ingat, Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin saudara. Ya, ini kisah firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian yang barusan kita baca, Ishak sebagai anak dari Abraham begitu luar biasa, ya. Dan di saat itu terjadi musim kelaparan, saudara. Bukan musim, maksud saya itu bisa dikatakan satu wabah, saudara, ya. Karena apa? Tidak ada turun hujan, tanah kekeringan, saudara. Jadi kita bisa melihat waktu itu Ishak punya inisiatif untuk mencari pemulihan. Dia mau ke Mesir, saudara. Tapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan Ishak, dikatakan demikian, saudara. Di ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Luar biasa, saudara. Langkah yang pertama di dalam memasuki tahun 2021, ingat saudara, kita harus peka akan pimpinan Tuhan. Kita harus menurut apa kata Tuhan. Jangan menurut pendapatmu, jangan menurut inisiatifmu, jangan menurut feelingmu, ya. Jangan menurut kepandaian dan perhitunganmu, semuanya tinggalkan saudara. Kita harus datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan.
kita mau tunduk di bawah kaki Tuhan, kita mau dengarkan apa yang Tuhan perintahkan untuk saudara dan saya kerjakan. Seperti Ishak, Tuhan sudah mengingatkan, jangan ke Mesir. Nanti akan kukatakan di mana engkau akan berada. Ya, begitu taatnya Ishak, sehingga ia membatalkan rancangannya, sehingga dia menerima apa yang Tuhan perintahkan. Di ayat yang ke-6 tadi sudah kita baca saudara, di mana Ishak berada? Kejadian 26 ayat yang ke-6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Gerar ini bukan negerinya Tuhan, bukan negerinya Ishak saudara, bukan tempat tinggalnya. Tetapi dia taat pada Tuhan. Apakah di Gerar bagus saudara? Tidak terjadi kelaparan? Sama saudara. Ya. Tapi ingat, kalau saudara taat dan menurut akan pimpinan Tuhan, sekalipun terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, ya, satu hal yang saudara saya harus peka, demikian kata firman Tuhan, dikatakan di ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Tuhan akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Bayangkan saudara, ya, Ishak disuruh tinggal di Gerar sebagai orang asing, tapi Tuhan menjanjikan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Luar biasa saudara. Masih ditambahkan lagi, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Amin saudara. Ya, Ishak percaya akan semua perkataan Tuhan. Dia tidak peduli sekalipun di Gerar, di tempat Abimelek, raja orang Filistin, juga terjadi kelaparan. Tapi dia percaya janji Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan janjinya, aku menyertai engkau dan aku memberkati engkau. Amin saudara. Demikian juga saudara dan saya memasuki tahun 2021 ini. Jangan pernah gentar dan takut terhadap segala ramalan, segala prediksi. Ya, pokok segala ramalan dalam prediksi manusia itu pasti ada yang tidak tepat saudara. Tapi kalau janji Tuhan 100% pasti tepat. Amin saudara. Ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Jadi apa yang dikatakan aku menyertai engkau, aku memberkati engkau, itu realita pasti terjadi saudara. Bayangkan, di tanah yang begitu gersang, yang kelaparan, ya, Ishak bisa menghasilkan hasil 100 kali lipat. Ayo kita simak ayatnya saudara. Ini bukan guyonan, bukan sulapan saudara ya. Bukan bim salah bim, tidak saudara. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Mari kita simak firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 26 juga ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13 dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi, apa saudara? Sangat kaya. Amin. Kalau orang Mojokerto ngomong tenan-tenan sugi saudara. Amin. Ya, tenan-tenan kaya saudara. Tidak main-main saudara. Ya, ilmu apapun cocok tanam di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai, memberkati, tidak ada barang yang mustahil. Amin saudara. Ya, ingat 1 Januari masuk 1 detik saudara harus percaya. Tahun 2021 aku disertai Tuhan, aku diberkati Tuhan. Jadi bukan soal masalah kerjaannya saudara. Ya, kerjaan apapun yang saudara pegang itu yang diberkati Tuhan.
Sekalipun secara akal, tidak mungkin Tuhan. Tanah ini tidak produktif, lagi kekeringan, lagi semuanya ditanam itu pasti mati. Tidak akan bertumbuh. Ya. Tapi ingat janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan kepada saudara dan saya, aku menyertai engkau dan aku memberkati engkau. Janji Tuhan Yesus ya dan amin. Amin saudara. Ya, jangan pernah gentar dan takut untuk situasinya saudara. Memang kalau secara akal, secara berita yang kita tangkap di TV, secara perhitungan ahli-ahli ekonomi, semuanya itu prediksinya tidak ada yang bagus saudara. Ya, pasti ada pertimbangan-pertimbangannya, pasti ada macam-macamnya. Ya, malah satu saat saya pikir kalau ceritanya begini, kulaan obatnya, vaksinnya, pandemi ini bisa jadi kaya saudara. Ya, tapi ingat, Bapak Presiden kita yang kita kasih, yang kita hormati, Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengatakan semua vaksin gratis untuk warga negara Indonesia. Amin saudara. Sing mau dijual apa saudara? Ya, karena sama pemerintah sudah digratiskan. Jadi kita pun jadi agennya, distributornya, tidak laku saudara. Karena vaksinnya sama pemerintah sudah digratiskan. Dan tidak ada yang bayar lagi saudara. Ini yang luar biasa. Tapi ingat, masih banyak yang bisa kita kerjakan. Amin saudara. Ya, tanah yang tidak produktif pun setelah dipegang oleh Ishak menghasilkan 100 kali lipat ganda. Tidak main-main loh saudara. Biasanya cuma 1 ton ini jadi 100 ton saudara. Bayangkan saudara. Kalau bukan tangan Tuhan yang mengerjakannya, tidak mungkin saudara. Ya, secara ilmu pertanian segala pun semuanya gagal saudara. Maka itu ayo kita mau tetap menggantungkan diri pada Tuhan Yesus. Karena kita percaya di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil saudara. Ya, juga disertai kesabaran saudara. Pada saat itu apakah Ishak enggak ada musuhnya? Banyak. Ya, bayangkan. Ya, waktu Abraham pernah di sana menggali sumur. Setelah bapaknya Abraham meninggal, sumur-sumur itu dipendam. Ya, maksudnya ditutup oleh orang-orang Filistin. Tetapi pada saat Ishak menuju ke Gerar, sumur-sumur papanya dibongkar kembali saudara. Dan ternyata airnya luar biasa banyaknya. Ya. Tapi orang Filistin kelihatan itu menjadi iri saudara. Karena dia merasa itu tempat saya, tanah leluhur saya, bukan tanah Abraham. Ya. Mereka bertengkar, mereka mengambil. Dilepaskan sama Ishak. Tidak mau gegeran, tidak mau masuk pengadilan saudara. Ya, tidak mau rebutan. Diikhlaskan. Dia membongkar lagi bekas sumur Abraham yang kedua. Tetap terjadi pertengkaran. Maka itu sumur itu dikatakan, saya catat di sini. Yang pertama namanya Esek, yang kedua namanya Sitna. Tapi kedua sumur ini adalah sumur pertengkaran. Abraham tidak ributkan. Abraham tidak mau pusing, tidak mau eker-ekeran dan geger saudara. Ya, dia dengan sabar mengalah. Ingat saudara, kalau orang mengalah itu tidak kalah saudara, pasti Tuhan sertai. Amin saudara. Ya, buktinya Ishak menggali sumur lagi yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan papanya. Ternyata sumur itu berhasil. Karena apa? Ishak disertai Tuhan dan diberkati Tuhan saudara. Amin. Maka itu sumur itu dikatakan Rehobot. Ya. Dan selanjutnya digali lagi sumur. Yang kedua namanya Seba. Kedua-duanya itu menjadi berkat untuk Ishak. Tapi ingat saudara, semuanya harus dibayar mahal oleh leluhurnya, oleh papanya. Ya. Mari kita simak sejenak di ayat yang kelima. Dikatakan demikian saudara. Karena
Abraham telah mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya kepada Tuhan, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ini yang dilakukan oleh Abraham, papa dari Ishak, saudara. Jadi Abraham itu mentaati, mendengar itu mentaati, saudara ya, mendengarkan firman Tuhan dan memelihara, terus memelihara dan menjaganya, ya, segala kewajibannya kepada Tuhan, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-hukumnya Tuhan. Amin, saudara. Pertanyaannya saat ini, saya percaya saudara dan saya pun sudah menjadi orang-orang tua yang mempunyai anak, mungkin sudah punya mantu dan cucu-cucu. Sudahkah saudara bertindak seperti Bapak Abraham? Ya, kita memelihara segala perintah, ketetapan, dan hukum-hukumnya Tuhan. Kita menghormatinya, kita hidup takut akan Tuhan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu kuncinya, saudara, untuk kelimpahan berkat untuk anak-anak, mantu, cucu, cicik, buyut kita sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, kalau saudara mau diberkati, dirimu termasuk keluargamu, ayo lakukan perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Ya, saya melihat ada juga hamba-hamba Tuhan yang jatuh bangun, tapi satu hal yang pasti, kita memang manusia yang tidak sempurna, tapi kita mau belajar untuk meminta karakter dan sifat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara. Dan saya percaya, kalau kita melangkah dengan pasti bersama Tuhan Yesus, maka tidak ada barang yang mustahil. Saya berikan satu contoh, saudara. Saya ingat kisah Musa di dalam kitab Keluaran, cuma kita tidak akan bahas masalah itu, ya. Cuma saya ambil cuplikan, di mana dikatakan Musa itu orang pintar, saudara. Amin, saudara. Ya, dia anak pangeran, anak angkat pangeran dari Firaun. Ya, karena ia dididik sejak kecil dengan segala kebudayaan di Mesir yang begitu tinggi waktu itu derajatnya, dan saya percaya dia ini seorang yang pandai sekali, saudara. Tapi waktu Tuhan utus dia kembali ke Mesir untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, itu masalahnya, saudara. Ya. Dan apa yang ada pada Musa saat itu, saudara? Musa tidak bawa apa-apa. Musa tidak pakai kepandaiannya. Musa tidak pakai keahliannya. Musa tidak pakai kekuatannya. Tapi Musa mengandalkan betul-betul kuasa dan mujizat Tuhan. Apa yang diandalkan, saudara? Tongkat. Betul, saudara? Ya. Tongkat itu bicara untuk kuasa dan otoritas yang diberikan Tuhan pada Musa. Sehingga dengan tongkat Musa didatangkan 10 tulah yang begitu dahsyatnya melanda di Mesir. Dengan tongkat ini juga Musa membelah laut Teberau. Bayangkan, saudara. Jadi apa yang dipegang Musa itu yang berhasil, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi ingat, saudara, bukan tempat, bukan apapun juga yang kita pikir-pikirkan, jangan macam-macam, saudara. Ya, pikirkan terus, Tuhan, aku minta penyertaan-Mu dan aku minta berkat-Mu. Kiranya turun atas diri kita semuanya sepanjang tahun 2021. Ya, kalau Tuhan sudah menjanjikan, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Dahsyat, saudara. Amin, saudara. Ya. Barang yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah sepanjang tahun 2021 ini, mari kita mau melangkah dengan pasti. Karena janji firman Tuhan yang sudah sering dinyanyikan di gereja, ya. Sebab aku ini mengetahui rancang-rancang apa yang ada padaku mengenai engkau, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan pada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Ya,
sepanjang tahun 2021. Kita jangan grogi, jangan stres, jangan bingung, jangan tanpa pengharapan. Masih ada masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin, kasih Tuhan. Ya, biarlah memasuki tahun 2021 ini kita tidak stres, tidak bingung, tidak kacau. Tapi kita mantap melangkah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara besar. Amin, saudara. Ya, jiwa-jiwa dia dimenangkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Untuk itulah renungan pada hari ini, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya sepanjang tahun 2021. Mari andalkan Tuhan, mari andalkan janjinya, mari andalkan segala perintah, ketetapan dan hukum-hukumnya Tuhan. Kita mau datang dengan rendah hati, kita mau menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Dia. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang menjamin saudara dan saya. Mari kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan mengucap syukur dan berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, materaikan dengan sempurna dalam hati dan pikiran kami, karena kebenaran firman-Mu lah yang menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah jalan hidup kami sepanjang tahun 2021 ini, karena kami percaya Tuhan, kalau kami terus melakukan perintah, ketetapan dan hukum-hukum-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang melimpah itu pasti mengikuti setiap langkah jalan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya, seperti Ishak, di saat terjadi kelaparan pun, tanah yang tidak produktif, oleh karena Tuhan menyertai dan memberkati Ishak, semuanya terjadi. Memang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada barang yang mustahil. Sehingga Ishak menuai 100 kali lipat. Luar biasa Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu akan tergenapi di dalam setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau terus belajar, mau terus taat, mau terus hidup takut akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu tidak akan terbatas untuk kami semuanya. Terpuji nama Bapa, kami mau sambut semua ini untuk ucapan syukur dan kami percaya Engkaulah segala-galanya. Mari kita akan angkat tangan bersama saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan dan kami percaya tahun 2021 kami semua diberkati oleh anugerah dan kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sambut semua berkat firman ini dengan ucapan syukur di dalam satu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, iman besar agung kami yang luar biasa. Haleluya, amin. Tuhan berkati.